Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lecting bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, kita akan minggu ini akan membicarakan teks-teks leksionari yang akan digunakan untuk Minggu Trinitas ya. Ya, Iya, Kalina. karena itu pasti dari teks-teksnya ini eh, ya kita coba lihat bagaimana ide-ide khotbah untuk Minggu Trinitas ini. Teks-teksnya dari mana, Rin? Teksnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a, lalu Mazmur 8, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, dan Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Itu Kalina. Iya. Apa nih yang bisa kita highlight untuk ngomongin soal Trinitas dari teks-teks ini? Iya, Kalina. Ini teksnya biasa ya. Mm-mm. Ini Sering apa maksudnya, namanya? sering dipakai. Sering. Jadi bingung juga. Tapi semoga sahabat khotbah bisa apa namanya ya tertolong lah ya. Nah, karena kita ngomongin Trinitas itu ya, di sini di bacaan-bacaan ini terlihat bagaimana kerja Allah Bapa dan Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu tuh terlihat seperti di masa penciptaan begitu ya. Mm-mm. Bagaimana Allah memaparkan keagungannya sebenarnya di situ melalui ciptaan-ciptaan yang dia lakukan, yang darinya kacau menjadi teratur, begitu ya. Kemudian bagaimana ia menciptakan manusia dan manusia diberikan kuasa untuk merawat, begitu. Saya kira banyak hal yang bisa kita angkat, yang kita refleksikan dari kisah penciptaan ini. Teologi penciptaan, kemurahan, kemudian penyertaan, karena memang ketika Allah menciptakan seluruh ciptaannya ini, dia kan menghembuskan rohnya gitu ya kan. Mm-mm. Di situ juga terlihat campur tangan Roh Kudus dan bagaimana Yesus Kristus yang dinubuatkan itu pun terungkap begitu ya. Nah, itu kalau dari kitab Kejadian ya Kak ya. Apa tuh namanya? Kalau saya tidak menyinggung yang Mazmur dan 2 Korintus, nanti kalian bisa menambahkan. Saya langsung ke Injilnya. Nah, kalau ini kan bagi penafsir-penafsir, ini dikatakan sebagai amanat agung gitu ya. Bagaimana Yesus mengutus para murid, lalu dia apa namanya tidak hanya mengutus, tetapi menyuruh, memerintahkan gitu kan, baptislah begitu ya. Nah, ini saya kira bagaimana Yesus Kristus juga mau mengutarakan kesatuan itu, Trinitas itu ya, tiga di dalam satu itu, berkarya, bekerja begitu ya, dan menyertai begitu. Nah, di sini kan kita lihat dari dia apa namanya, eh apa namanya ini apa memerintahkan kayak gitu ya kan, pergilah kayak gitu ya. eh, Baptislah di dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus begitu. Nah, sebenarnya ini kan mau sebuah sebuah perintah bagaimana kita menjadi murid Yesus, ketaatan, obey kayak gitu kan, pergi kayak gitu. Nah, tidak sekadar taat tetapi bagaimana ketaatan itu dibalut dengan meneladani. Karena Mm-mm. di sini sebenarnya Kristus yang ada di dunia ini kan meneladani Allah Bapanya gitu dan apa namanya Roh Kudus itu gitu ya kan menyertai dia bukan Roh Kudus itu ikut campur di dalam pekerjaan Allah. Nah, itu kelindan yang tidak bisa terputus itu. Nah, bagaimana kita di sini tidak sekadar ya kita tidak serta merta membaptis orang, tetapi bagaimana ketaatan itu, keteladanan Kristus itu hadir di dalam kehidupan para murid. Nah, ini juga kan teks ini bagaimana pemuritan itu terjadi, begitu ya kan, di dalam kehidupan sehari-hari.
yang menandakan bahwa manusia yang sudah ditebus dan manusia yang percaya kepada Kristus, kepada Allah Bapa, melakukan pekerjaannya di dalam kehidupannya, kayak gitu kan. Apa tuh namanya? Menjadi seorang murid yang loyal, yang setia kepada Kristus, gitu. Nah, kalau ini kan ada penafsir yang menghubungkannya dengan Matius 25 gitu ya Kak ya. Mm-mm. Bagaimana keteladanan sebagai murid Kristus itu tuh diperlihatkan ketika kita melihat yang lapar, kita memberi mereka makan, terus apa tuh namanya mereka yang kurang beruntung, kita memerhatikannya, kepekaan kita terhadap mereka-mereka itu, sehingga di dalam kehidupan ini apa namanya Allah Tritunggal itu tuh memang terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah Mhm. inti dari kerajaan surga, katanya begitu ya, Kak. Ya. Nah, sebenarnya di Minggu Trinitas ini kita mau diajak merenungkan siapa Allah di dalam hidup kita. Ini Mm-mm. ini yang diperlihatkan di apa namanya di Matius 28 ini. Ketika kita disuruh pergi menaati Allah, melakukan pekerjaan Kristus dan kita percaya Roh Kudus menyertai kita, semakin bisa merenungkan siapa Allah di dalam hidup kita. Gitu, Kak. Oke, ya Ren, thank you. Eh, Kalau kita ngomongin soal Minggu Trinitas ya, eh, kita diundang juga untuk apa ya, bukan memahami karena kalau ngomongin Trinitas kita nggak pernah bisa paham 100% Betul sekali. begitu sih. Tapi kalau kita mau bicara tentang Trinitas yang kita percayai dengan teologi perikoresis ya, Iya, Kak. itu kan eh, Trinitas itu berkelindan ya, berkelindan Iya. dia digambarkan seperti orang yang sedang menari gitu, nggak ada yang Menari. lebih tinggi, Mm. tidak ada yang lebih rendah gitu kan, Mm. tidak terpisahkan gitu, tapi bisa dibedakan gitu kan. Mm, Eh, benar. ini kalau kita bicara tentang konsep Trinitas ala Trinitas yang berkelindan itu ya, perikoresis itu. Maka saya kalau kalau kita lihat dari gimana sih memahaminya gitu ya. Hmm, Mm-mm. dari kisah penciptaan ya, saya mencoba melihat eh, Trinitas Perikoresis ini gitu ya. Pertama misalnya ada nggak sih eh, tiga tiga pribadi itu muncul gitu ya. Mhm. Mhm. Kalau saya lihat misalnya yang pertama tentu saja eh, Bapak sebagai pencipta ya. Lalu Mm-mm. kemudian ketika dia mencipta, dia menggunakan firman, logos ya. Iya. Itulah yang kita kenal sebagai Kristus ya. Kan dia selalu eh, Allah berfirman jadilah bla 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 ya. Iya. Inilah Betul, hari Kak. pertama, hari ketiga. Dan juga dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang ya. Ya, menurut saya itu kehadiran Trinitas itu muncul di dalam kisah penciptaan di situ gitu ya. Kan suka ada yang Mhm. menafsirkan itu dia ketika Allah bicara, mari kita jadikan manusia ya kata kata Mhm. kita di situ. Itu menurut saya kurang begitu kelihatan sih. Lebih Mm-mm. kelihatan Mm-mm. pada wujud gitu ya. Allah Iya. yang mencipta lalu dia menggunakan firman-Nya ya Mm-mm. sebagai logos dan juga roh Allah yang melayang-layang gitu. Jadi eh, disitulah menurut saya trinitasnya kelihatan gitu. Yang kedua, dari mana? Yaitu dari hasil ciptaannya. Ya, Mm-mm. kalau kita lihat, ya walaupun kita nggak nggak melihat, oh kok susunannya seperti itu strukturnya, nggak. Tapi struktur di sini Mm-mm. tuh, menurut saya kita tidak bicara tentang benar atau salah begitu ya. Ini masuk akal atau tidak masuk akal begitu. Eh, tapi kalau kita lihat, ini kan Allah itu seolah, bukan seolah sih menurut saya iya gitu ya, sedang mengatur
ketika ketika kita menyadari kok bisa ada binatang ya di bawah laut sekalipun begitu ya, Iya, atau di betul. langit atau di darat ada begitu ada jutaan spesies dan lain-lain gitu ya. Ada tumbuhan yang modelnya macam-macam gitu. Ini mau menggambarkan tentang betapa Allah itu adalah Allah yang teratur, ya. Mhm. Dia dia mengisi setiap sudut bumi ini dan bukan cuma teratur, keteraturannya itu juga muncul lewat harmoni gitu. Iya, Kak. Kenapa ada manusia, kenapa ada ciptaan, ada hewan, ada tanaman, ada begitu banyak jenis. Di situ sebenarnya bahwa yang berbeda-beda itu harmonis. Ya. Iya, benar. Bukan sesuatu yang harus saling menerkam, saling mematikan. Kan masing-masing keharmonisannya itu juga terlihat dari apa yang kita sebut dengan simbiosis mutualisme kan. Benar, Kak. Bahwa kita sama-sama bergantung begitu loh. Tidak terpisahkan ya Mhm. antara eh, semua semua ciptaan gitu. Nah, itu kan gambar Allah Trinitas kan? Iya. Bahwa ini menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang saling menopang, yang saling mendukung, yang Mhm. saling eh, bekerja sama, ya, berelasi yang terikat satu sama lain Mhm. gitu. Nah, dari kisah penciptaan ini kita bisa melihat gambar Allah Trinitas Perichoresis yang juga sebenarnya menolong kita untuk memahami eh, tentang diri kita ya Mhm. sebagai manusia eh, ketika kita coba mau fokus pada Mazmur 8 kan Mhm. Mazmur yang sangat reflektif menurut saya Iya. membicarakan tentang siapa saya di hadapan Tuhan, di hadapan diri sendiri dan juga di hadapan sesama kan. Iya. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, sehingga ya, dan memberi kuasa, memberi kemuliaan, menjadikannya hampir sama seperti manusia. Iya. Menurut saya di situ sebenarnya dari apa yang tadi kisah penciptaan Mhm. menggambarkan Allah yang harmonis, Allah yang menciptakan keteraturan, Allah yang terikat satu sama lain, Allah yang eh, bergantung ya Mhm. satu sama lain. Nah, ini juga mau menunjukkan bahwa begitu dia menciptakan eh, seluruh makhluk di dunia ini, Mhm. itu yang ada di dalam gambarnya bahwa mm, manusia, eh, binatang, tumbuh-tumbuhan itu sama-sama eh, berkarya bersama begitu loh, saling membutuhkan, Mhm. menjaga dan memelihara keharmonisan dan Mazmur 8 menurut saya sebuah apa ya Mazmur yang mengajak kita untuk berefleksi. Iya, Kak. Berefleksi tentang apa? Tentang hidup kita. Apakah Mhm. ada rasa syukur ketika Hmm, Tuhan memberikan banyak sekali dalam hidup ini ya? betul. eh Terutama di situ disebut bahwa kuasa ya, kemuliaan ya. Mhm. Eh, Lalu yang kedua juga sebuah refleksi eh, tentang apakah kita juga telah eh, menjadi manusia yang seperti Allah menciptakan kita gitu loh. Mhm. Ya kan kan ketika menciptakan manusia kan Tuhan bilang bahwa mari kita jadikan ya manusia seperti gambar dan rupa kita gitu loh. Tadi ya kisah penciptaan yang menunjukkan Allah perikoresis itu. Nah, sekarang ini Mhm. pertanyaan buat kita manusia gitu loh. Mhm. Apakah memang gambar ini juga muncul gitu dengan kuasa, dengan kemuliaan yang kita miliki gitu ya? Apakah memang eh, kita juga menjaga keharmonisan? Mhm. Apakah kita merasa bahwa sekalipun saya punya kuasa, tetapi saya bergantung hidup juga dengan ciptaan yang lain, gitu Betul, loh. Kak. Mhm. Sehingga saya harus dan akan memelihara ciptaan itu gitu. Karena kalau mereka tidak ada, maka saya juga tidak ada, Iya. gitu ya.
Dan ini menurut saya bisa menjadi khotbah yang sangat menarik sih. Mm-mm. Apalagi ketika kita lihat bahwa masalah-masalah yang terjadi pada konteks masa kini kan, Mm-mm. kerusakan alam Tuh. yang disebabkan oleh siapa? Oleh manusia, gitu Iya. kan. Mm-mm. eh saya di media sosial banyak banget ketika hutan dihancurkan, dibabat habis, lalu Mm-mm. binatang spesies yang memang sudah lama tinggal di situ kehilangan tempat tinggalnya dan akhirnya punah dan Mm-mm. sebagainya. Itu menyedihkan sih. Ya. Menyedihkan, Kak. Heeh. Sementara manusia merasa bahwa oh saya punya kuasa, saya bisa berbuat apa saja dan Mm-mm. saya butuh untuk makanan begitu ya. Tapi lupa bahwa ketika kita sebagai manusia menghilangkan peran dan fungsi dari ciptaan yang lain, bahwa lama-lama Mm-mm. juga manusia akan punah, Iya. begitu. Dan ini menurut saya Mazmur 8 itu kalau saya coba melihat atau membacanya dalam konteks masa kini gitu ya, kayak misalnya eh, perkataan-perkataan ada seorang penafsir yang menurut saya bagus juga sih ketika dia menafsir untuk mengajak kita berefleksi misalnya dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau bangun kekuatan Mm-mm. terhadap lawanmu. Lalu dia mengajak kita coba kita bayangkan bayi-bayi dan anak-anak di daerah-daerah konflik. Mhm. Ya. eh Bagaimana kita melihat kehadiran Allah yang memberikan kuasa gitu loh kepada Iya. anak-anak yang atau bayi-bayi yang harus kehilangan orang tuanya, Mm-mm. yang harus meninggal begitu ya dan Mm-mm. sebagainya. Lalu kemudian mm, pemazmur juga mengatakan apa namanya dia memberi kuasa atas burung-burung dan sebagainya. Sementara tadi manusia juga lah yang menjadi penyebab kerusakan Mm-mm. lingkungan ya. Penghilangan berbagai spesies gitu loh di dunia ini. Ini Mm-mm. menjadi menurut dia ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab di dalam khotbah gitu loh. Mm-mm. Bagaimana kita memahami Allah Trinitas itu, Allah Perikoresis itu begitu ya lewat kisah penciptaan yang begitu rapi, harmonis, teratur, saling bergantung dan lain-lain itu menjadi bagian dari eh, penghayatan kita sebagai manusia yang diciptakannya gitu ya, segambar dan serupa ya. Itu Mazmur 8. Lalu kemudian, nah ini ya, tadi Mazmur 8 mengajak kita sebagai pribadi yang berefleksi ya. Maka Iya. Injil, Injil saya tertarik malah dengan kalau kita ngomongin tentang Trinitas, Injil itu menunjukkan lewat kan baptislah mereka dalam nama Bapa, Mm-mm. Anak, dan Roh Kudus ya. Dan kita tahu bahwa baptisan ini bukan sekedar bicara tentang bahwa kita telah dikuduskan, kita telah disucikan, ya, dibersihkan oleh Tuhan, tapi baptisan itu selalu merupakan tanda tanda dan meterai dari apa? Dari bahwa kita masuk di dalam persekutuan, ya, persekutuan tubuh Kristus begitu ya. Persekutuan Allah Trinitas di sini. Ya, Mm-mm. kita masuk bersama dengan orang-orang yang juga dibaptiskan ya, menjadi komunitas Allah Komunitas Trinitas Allah. Mm-mm. gitu. Jadi apalagi tadi kamu juga tadi sudah menyebutkan bahwa di dalam baptisan itu kemudian juga ada panggilan untuk hidup taat, panggilan untuk melakukan karya-karya Kristus. Ya. Mm-mm. Ini menurut saya tadi ya Iya. gambar ala perikoresis yang juga menitipkan kemudian pada manusia ya sebagai pribadi Mm-mm. tentang eh, yang memelihara semuanya ya. Ciptaan. Dan sekarang masuk pada komunitas ya. Bahwa Iya. tugas panggilan yang digambarkan dengan ala Trinitas perikoresis itu juga masuk di dalam persekutuan eh, orang-orang yang telah masuk di dalam persekutuan
tubuh Kristus itu ya, persekutuan Mm, Allah, Trinitas. Ini menjadi jadi karya ini bukan cuma milik pribadi, tetapi milik komunitas ya, yang komunitas mencintai bersama. Allah ya, Mm-mm. yang mau hidup di dalam ketaatan, yang mau hidup di dalam kebenaran, yang mau hidup dalam karya karya dan panggilan Kristus gitu ya. Dan Mm-mm. inilah juga memelihara keharmonisan, menyadari bahwa kita bergantung satu sama lain dengan seluruh ciptaan ya. Dan menurut saya 2 Korintus 2 Korintus 13 ini menjadi gambar yang utuh buat saya ya. Jadi Ya. gambar yang utuh ketika kita bicara tentang hmm, panggilan untuk melakukan karya seperti ya yang dilakukan oleh Trinitas Perichoresis ini menjadi milik komunitas. Ya. Mm. Mm-mm. Ketika Paulus di situ ya penulis Paulus ya yang dipercaya menulis 2 Korintus ini juga menyadari bahwa di sana sini ketika bicara tentang kuasa ya. Jangankan dengan ciptaan yang lain ya, dengan sesama cipta, sama sesama manusia aja kadang-kadang perpecahan itu bisa terjadi kan? Mm-mm. Betul, Kak. Ya, seperti kita tahu lah, Korintus, jemaat Korintus ini ya jemaat yang memang di dalam 1 Korintus ya khususnya Paulus sangat menekankan tentang kesatuan ya karena Mm-mm. jemaatnya itu eh, gampang banget terpecah belah kan? Mm-mm. Nah, di Betul. sini juga kalau kita lihat 2 Korintus 13 kan dia bicara tentang eh, kenakanlah kasih begitu ya. Terus juga dia bicara Mm. tentang eh, seia sekata ya. Mm-mm. Saya Eh, pikir dan dia juga bicara tentang bagaimana eh, saling bersalam-salaman, berciuman kudus gitu ya. mencium. Dan macam-macam ya yang mau menunjukkan bahwa pelihara komunitas itu dengan baik ya. Mm-mm. Kesatuan itu dengan baik karena ada tugas yang sama juga ya. Iya, Nah, benar. ini menjadi tadi tugas kolektif bersama, panggilan kolektif bersama ya, untuk memelihara keharmonisan seperti yang di awal Allah menciptakan dunia dan segala isinya, yaitu hidup di dalam harmoni, shalom itu ya. Ya, kalau kita menerjemahkan hidup yang harmonis itu sebagai shalom ya, ini dia. Bagaimana Iya, shalom itu dinyatakan lewat seluruh panggilan terhadap seluruh ciptaan ya. Dan ini panggilan kolektif ya. Dan 2 Korintus iya, 13 itu sebenarnya mau mengingatkan inilah panggilan kolektif kita dan dan 2 Korintus ini juga menutupnya dengan berkat ya, iya, Kak. berkat yang sudah sering kita Ini, kita dengar tapi dalam berkat itu memang ada berkat yang disebut berkat Trinitas ya. mm, Damai sejahtera Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus Persekutuan Roh Kudus. menyertaimu. Amin. Itu seolah-olah mau menegaskan bahwa panggilan untuk mewujudkan shalom seperti yang dilakukan oleh Allah Perikoresis pada awal penciptaan itu harus terus berlangsung dan menjadi milik kolektif ya. Dan Mm. disertai dengan berkat dari Allah Trinitas juga. Itu sih menurut saya, Rin, kalau Iya, ngomongin kalau tentang nggak, teks-teks ini gitu ya. iya, menurut saya sih padat ya dan Mm. banyak memberikan ide-ide yang bagus untuk apa namanya mengembangkan khotbah. Mm-mm. Semoga sahabat khotbah tertolong dari percakapan kita hari Iya, ini, Kalina. iya. Oke, selamat persiapan teman-teman. Selamat menjalani hari Minggu Trinitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.